Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Ariobi. Pada video kali ini saya akan membahas resistor fuse yang sering teraplikasi ataupun yang terpasang pada driver lampu LED maupun pada driver lampu CFL. Seperti ini penampakannya pada driver lampu LED. Jadi resistor fuse ini ada yang dikasih isolator semacam ini teman-teman, jadi sebagai pengaman agar tidak terjadi short. Ada juga yang langsung tertanam pada VCB drivernya semacam ini. Ini pada jenis lampu LED, lantas ini pada jenis lampu CFL. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, bahwasanya resistor fuse ini fungsinya adalah ganda teman-teman, yaitu mempunyai dua fungsi. Salah satu diantaranya adalah sebagai pembatas. Ini karena salah satu kakinya akan terinput ataupun salah satu kaki ini akan terhubung dengan pasokan tegangan, yaitu listrik AC 220 ataupun PLN. Jadi resistor fuse ini sebagai penghambat ataupun pembatas, tapi sekaligus sebagai sekring teman-teman, ataupun sebagai pengaman. Jika terjadi short circuit maka dia akan putus, tapi dia juga akan menghambat ataupun membatasi jika terjadi lonjakan tegangan yang disebabkan oleh pasokan listrik, yaitu PLN. Jadi fungsinya mempunyai dua fungsi teman-teman. Lantas bagaimana cara kita mengetahui teman-teman bahwasannya resistor ini sudah rusak ataupun sudah tidak bisa berfungsi kembali? Secara fisik kita bisa mengamati semacam ini teman-teman. Jadi biasanya pecah ataupun terbakar, ataupun di bawahnya di sini retak, ataupun juga mengalami nilai resistensinya yang berubah. Misalkan ini 10 kilo atau 10 ohm ataupun 30 ohm, dia akan berubah menjadi kilo, ataupun mungkin bisa menjadi 100 kilo ataupun 50 kilo. Tentunya akan mengganggu kinerja dari driver ini. Lantas yang kedua, kita bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan multitester, baik analog ataupun digital. Kita bisa mengetahui bahwasanya resistor fuse ini rusak ataupun sudah tidak bisa berfungsi kembali. Secara fisik saya tambahkan teman-teman, biasanya pada bodi ini ataupun secara fisiknya gelang-gelangnya ini sudah menghilang teman-teman. Mungkin saya bisa memberikan contoh kasus kerusakan semacam ini. Seperti ini biasanya resistor ini sudah tidak bisa berfungsi kembali. Kadang bisa berfungsi tetapi kadang membuat lampu menjadi bermasalah, kadang putus nyambung, kasus semacam ini. Jadi nilai gelangnya sudah rusak. Itu salah satu fisik juga yang untuk mengetahui bahwasanya FR ini sudah rusak. Seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau kita tidak mendapati secara fisik, kita bisa melakukan pengukuran, bisa menggunakan multitester analog ataupun digital. Kita memilih skala 200 ohm teman-teman, seperti ini biasanya yang kita jumpai. Resistor fuse rata-rata menggunakan nilai di bawah 200 ataupun 300 ohm. Jadi kita cukup menggeser saja ke skala 200 ohm. Caranya sangat mudah sekali, karena resistor ini tidak mengenal polaritas. Dia hanya mempunyai dua kaki. Jadi kita boleh mengukur secara acak, ataupun artinya bolak-balik kita boleh mengecek. Nanti jika kita mendapati nilai pada multitester, artinya bahwasanya resistor masih baik teman-teman. Sebagai contoh ini kita bisa mengukur secara acak, ataupun kita memilih probe-nya berpindah-pindah, tidak masalah karena tidak mengenal polaritas. Sebagai contoh ini teman-teman, kita akan coba. Oke, ini artinya 11 ataupun 10 ohm teman-teman, atau mungkin 11 ohm. Karena seperti saya katakan tadi, bahwasanya nilai resistor fuse pada lampu baik CFL maupun LED rata-rata di bawah 200 ohm yang sering kita jumpai. Lantas dampak ataupun efek kerusakan dari resistor fuse itu
seperti apa teman-teman? Biasanya yang sering kita dapati tentunya karena ini ya, salah satu kakinya akan terhubung dengan pemasok tegangan. Tentunya jika ini putus ataupun terbakar, otomatis lampu akan menjadi mati total. Kadang juga kita dapati menjadi lampu hidup kemudian mati, bisa dengan kasus semacam ini teman-teman. Jadi gelang-gelangnya sudah terbakar. Jadi ini kalau kita nyalakan resistor dalam kondisi seperti ini, FR dalam kondisi semacam ini biasanya pertama nyala, kemudian beberapa saat akan mati karena ini memang sudah lemah ataupun sudah setengah short. Jadi cara mengetahui ataupun mengecek caranya yang pertama dengan secara fisik, kita melihat secara fisik gelang-gelangnya kita amati ini kan masih bagus ataupun tidak terbakar ataupun gosong, kita bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan multitester. Dan paling sering sekali teman-teman saya jumpai kerusakan semacam ini baik di lampu CFL ataupun pada lampu LED. Dan otomatis kalau kita mau mengganti tentunya kita harus menyesuaikan dengan nilai. Misalkan ini menggunakan 10 ohm, kita sebisa mungkin menggunakan nilai 10 ohm. Dan rata-rata FR ataupun resistor fuse rata-rata menggunakan nilai di bawah 200 ohm dengan ukuran daya biasanya sekitar 1 watt teman-teman. Jarang sekali saya mendapati nilainya seperempat watt, kebanyakan menggunakan sekitar 1 watt seperti ini. Sama ini juga 1 watt. Jadi resistor ini yang rata-rata 1 watt. Jarang sekali kita jumpai yang menggunakan setengah ataupun seperempat watt. Lantas timbul pertanyaan, jika kita tidak mempunyai pengganti teman-teman, resistor ini misalkan pecah, terbakar ataupun mungkin sudah rusak, kita cukup menjamper saja tidak masalah teman-teman, ataupun kita tidak menggunakan ini, jadi kita langsung menghubungkan seperti ini, salah satu kaki terhubung ke listrik, dua kabel ini ke listrik, yang putih ini salah satu kaki terhubung ke resistor ini. Jika kita tidak mempunyai, kita langsung bypass saja. Ini kita menghubungkan langsung dengan menggunakan kabel, ataupun langsung kita memindahkan kabel yang putih ini ke sini, tidak masalah. Tapi tentunya akan mempunyai resiko jika terjadi lonjakan tegangan, tentunya akan membuat driver ini menjadi rusak parah karena penghambat ataupun sekringnya kita hilangkan. Tetapi lampu tetap akan bisa menyala jika kita tidak menggunakan resistor fuse ini. Tapi menurut admin kalau terjadi kerusakan di resistor fuse ini, saya sarankan diganti. Misalkan 10 kita ganti 20, tidak masalah. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang belajar ataupun baru belajar memperbaiki lampu sendiri. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.